siang hari ini, alhamdulillah dapat berkolaborasi dengan komunitas belajar Navada Maseka Kasih Maitreya Desa Beting. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap usaha kita di dalam belajar di komunitas belajar ini menjadi salah satu usaha kita di dalam ikro atau membaca sesuai dengan perintah dari Nabi kita dan menjadi jalan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, selamat datang di komunitas belajar PAUD HI PAUD berkualitas TK Kasih Maitreya yang alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam Zoom ini daring yang seharusnya dimulai pukul 10 yang sudah didaftarkan di PMM, kan tetapi karena kendala teknis ya sehingga kita harus mengundurkannya di pukul 12 ini. Komunitas belajar TK Kasih Maitreya konsisten dan percaya. Kami menyepakati, semua guru dan tenaga kependidikan menyepakati bahwa komunitas belajar ini haruslah menjadi salah satu sarana kita untuk meningkatkan kompetensi para pendidik dan tenaga pendidikan serta anggota di dalamnya agar supaya tujuan utama komunitas ini yaitu mendukung, membantu anak-anak kita belajar lebih baik, ya, mendapatkan atau mengembangkan ya aspek-aspek perkembangannya dengan lebih baik dan lebih maksimal saat ada di PAUD. Jadi kami berharap kegiatan komunitas belajar ini bisa menjadi salah satu sarana kita untuk bisa saling mengisi, berbagi praktik baik, dan memotivasi agar dapat memberikan layanan PAUD berkualitas di satuan pendidikan masing-masing. Tentu saja masih sangat banyak kekurangan, ya. Justru karena kekurangan itulah kita terus belajar untuk memperbaiki diri, merefleksi, dan terus bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Hari ini yang mendapatkan giliran untuk berbagi praktik baik, untuk belajar bersama, memaparkan materi tentang literasi numerasi adalah Miss Oktaviana, pendidik dari KB Kasih Maitreya, dan juga Miss Suci Widana SE, pendidik dari TK Navada Maseka Desa Beting. Semoga materi nanti yang akan disampaikan juga diselingi dengan berbagi praktik baik yang sudah diimplementasikan di kelasnya masing-masing, dapat menginspirasi, dapat menjadi salah satu sarana kita untuk termotivasi, lebih kreatif, dan lebih inovatif lagi. Ya, dengan Merdeka Belajar, mari terus kita bergerak bersama, menggerakkan hati dan jiwa kita untuk menjadi pendidik PAUD sesungguhnya yang merdeka mengajar. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi ya di kegiatan-kegiatan komunitas belajar selanjutnya. Selamat menikmati nikmatnya belajar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ms. Rini Septiani Mukti Esos atas kata sambutannya. Semoga dengan adanya komunitas belajar ini dapat menjadi salah satu dukungan untuk menjadikan pendidikan anak usia dini menjadi lebih baik lagi, serta terpenuhnya seluruh hak esensial pada anak. Baik, pada kesempatan hari ini, dua narasumber kita telah bergabung. Kita persilakan narasumber pertama kita, yaitu Miss Oktaviana SPD, yang merupakan pendidik dari KB Kasih Maitreya, untuk menyampaikan paparan materinya. Kepada Miss Oktaviana, kami persilakan. Baiklah, terima kasih selaku host pada siang hari ini. Saya tes dulu apakah dengar suara saya, Miss? Siap terdengar. Baiklah, saya akan mulai paparan materi pada siang hari ini. Selamat siang semuanya bagi bunda-bunda hebat.
yang telah bersama-sama bergabung di acara di Zoom webinar komunitas belajar pada siang hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita semua masih bisa diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita semua dapat bergabung bersama di acara webinar komunitas belajar. Yang terhormat Miss Rini Septiani Mukti Esos selaku Kepala Sekolah TK Kasih Maitreya serta bunda-bunda yang hebat yang telah bergabung pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bunda-bunda karena sudah bergabung pada Zoom siang hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oktaviana, saya guru di KB Kasih Maitreya. Izinkan saya untuk share screen ya. Belum muncul, Miss Okta. Sudah. Sudah terlihat, Miss Okta? Baiklah, saya langsung memulainya ya, Miss. Judul topik hari ini yang akan saya paparan pada siang hari ini yaitu topik 1, literasi numerasi dukungan awal bagi anak usia dini, kemitraan dengan UNICEF di modul 1. Buku saku pengembangan literasi anak untuk usia 5-6 tahun. Baiklah, ada daftar materi di modul 1 itu ada 5 yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu bermain di lingkungan yang kaya literasi. Yang kedua, membaca buku cerita. Ketiga, bermain literasi. Keempat, kegiatan literasi bersama orang tua dan anak. Dan yang kelima, proyek literasi. Yang pertama itu yang akan saya bahas yaitu tentang bermain di lingkungan yang kaya literasi. Belajar literasi itu tidak harus dilakukan di dalam kelas saja, tetapi bisa dikatakan di luar lapangan dan di tempat lainnya. Kenapa? Karena di tempat alam terbuka bisa menstimulasi anak-anak saat bermain literasi. Contohnya, kita bisa membahas tentang pohon ataupun bunga-bunga di sekitar. Ini biasanya dimulai dari mengajak anak-anak untuk mengamati pohon dan bunga apa saja, serta termasuk buah dan lainnya. Kemudian kegiatan mengamati dengan menggunakan panca indera pun anak akan sangat kaya literasinya. Pada saat kita sebagai guru mengajak anak untuk mengamati sesuatu, tidak lupa juga kita memberikan pertanyaan pemantik. Karena dengan berikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak, dalam kegiatan literasi melalui pengamatan kita dapat mengoptimalkan anak-anak menggunakan panca indera, sehingga lewat hasil pengamatan panca indera mereka dapat belajar kosakata yang baru. Nah, ada juga salah satu strategi kita sebagai seorang pendidik PAUD atau yang disebut dengan pendidikan anak usia dini yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan literasi anak adalah dengan menyediakan pojok baca di kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang membaca buku cerita. Nah, banyak manfaat yang didapat saat membacakan buku cerita kepada anak, seperti menambah kosakata dan bahasa anak, mengembangkan keterampilan mendengar, mengeja, dan keterampilan keaksaraan pada anak. Kemudian juga bisa mendorong anak untuk rajin membaca,
Karena dari satu buah buku saja bisa menambahkan banyak kosakata dari anak-anak. Kemudian fungsi membaca buku cerita ini bukan hanya berupa aktivitas bermain dan hiburan, tetapi juga belajar, misalnya saat belajar mendengarkan dan berkonsentrasi. Karena pada saat anak belajar itu mereka bukan hanya membaca dari segi gambar ataupun tulisan, tetapi mereka juga harus mendengarkan dan berkonsentrasi untuk membaca apa yang mereka bacakan. Kemudian kegiatan bercerita ternyata sangat menyenangkan bagi anak-anak. Kegiatan bercerita ini selain menyenangkan, juga dapat membantu perkembangan literasi anak seperti dapat memahami isi cerita, lalu dapat mengekspresikan keinginan, kebutuhan, dan minat anak, menambah kosakata anak, dan dapat menceritakan kembali gambar yang mereka bacakan. Tentunya pernah kita lakukan pada saat di sekolah ataupun di kelas, kita menyuruh anak untuk membaca. Pasti kita akan menyuruh anak untuk menceritakan kembali apa sih yang mereka bacakan dari buku tersebut. Terus kita tentunya sebelum kita membiasakan anak untuk rajin membaca, langkah yang harus kita siapkan yakni yang pertama memilih buku dengan berbagai topik yang sesuai dan pantas dibacakan oleh anak-anak, seperti buku tentang dongeng, buku kartun yang bercerita seperti tentang kemandirian ataupun lainnya. Nah, untuk anak usia 5-6 tahun ini dapat kita kenalkan dengan buku cerita dengan narasi yang agak panjang. Kemudian pada saat membacakan buku cerita kepada anak, jangan lupa selalu gunakan mimik muka yang ekspresif, intonasi yang tepat, gerak tubuh yang baik, dan artikulasi yang jelas. Kemudian ini dokumentasi membaca buku cerita di kelas ataupun di luar lapangan. Nah, yang ketiga yaitu bermain literasi. Nah, apa sih itu bermain literasi bagi anak usia dini? Literasi bagi anak usia dini merupakan proses berkelanjutan yang sangat dinamis, mulai dari munculnya rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, berbahasa lisan, hingga pada kemampuan membaca dan menulis. Nah, literasi pada anak usia dini sangat erat kaitannya dengan perkembangan kemampuan berbahasa anak, di mana pada usia 5-6 tahun, anak harus mampu memahami bahasa dan menyampaikan bahasa yang berkaitan dengan proses keasaraan awal. Terus, mengapa literasi penting? Yang pertama, yaitu membantu anak dalam memahami orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas dan kemampuan anak untuk berpikir logis. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan anak dalam bidang akademik, emosional, dan spiritual. Dan yang keempat, melatih kemampuan dasar anak yang dibutuhkan pada jenjang pendidikan selanjutnya, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kegiatan apa saja sih yang berkaitan tentang literasi? Nah, tentunya sudah banyak kali kita lakukan kegiatan yang berkaitan tentang literasi. Seperti menulis huruf namanya sendiri, mengeja huruf, membentuk huruf, menggunakan bahan lospat, ataupun bahan APE lainnya, bernyanyi, dan lain-lain sebagainya. Pasti ini sudah bunda-bunda lakukan di setiap sekolahnya masing-masing ya. Nah, seperti di video yang ada di PMM, anak-anak membuat kegiatan menempel huruf namanya sendiri. Itu mereka menggunakan bahan lospat di mana dari kegiatan ini dapat mengembangkan kemampuan membacanya, mengeja huruf namanya, serta dapat mengenal bahan-bahan lospat. Bukan hanya itu saja, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan lainnya, yaitu fisik motorik anak. Nah, yang kegiatan literasi bersama orang tua dan anak. Rumah merupakan sekolah pertama bagi anak-anak, dan orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Khususnya bagi anak usia dini, sebelum mereka mengenal lingkungan yang lebih luas, seperti sekolah ataupun masyarakat. Oleh karenanya, pendidikan anak usia dini tidak lepas dari peran orang tua. Satuan PAUD dan orang tua harus dapat menjalin kerjasama agar pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal.
Kemudian ini dokumentasi kegiatan literasi bersama orang tua dan anak, di mana kita bisa mengajak orang tua, bukan hanya guru saja yang mengajak anak membaca, tetapi kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua untuk mengajak orang tua membaca buku dengan anaknya sendiri. Kemudian yang terakhir, proyek literasi. Nah, proyek literasi, belajar literasi melalui suatu kegiatan, proyek bukan hanya mengembangkan kemampuan literasi anak. Bahkan melalui proyek literasi ini, kreativitas anak juga berkembang dan bisa menghasilkan suatu karya. Kemudian ini adalah contoh dokumentasi membuat proyek saya di kelas bersama anak-anak, yaitu membuat mading mini. Di mana di sini kita bisa mereka bukan menciptakan suatu karya saja, tetapi mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka sendiri. Contohnya seperti di gambar, saya ada kasih gambar boy sama girl, mereka berpikir kritis sendiri untuk mau minat mereka sendiri mau mewarnai apa, sehingga munculnya keinginan mereka sendiri. Jadi kegiatan berpusat kepada anak bukan berpusat kepada guru. Kemudian apa yang dikembangkan itu bisa mengembangkan kegiatan fisik motorik anak seperti kelenturan tangan, kelenturan jari tangan, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan dalam membuat suatu karya, kita harus minta untuk anak dapat menceritakan kembali apa yang mereka buat di sini. Contohnya pada saat mereka berkegiatan proyek, kita menyuruh satu persatu untuk berani berdiri untuk menceritakan kembali apa saja sih kegiatan yang telah mereka lakukan, mereka amati. Terus proyek ini melatih anak mengenal literasi dari benda-benda, daya imajinasi mereka, dan lain-lain. Sehingga dapat membangun rasa keinginan tahu anak. Kemampuan anak kemungkinan memang semuanya pasti berbeda, tidak semua sama. Tetapi kita harus dapat memberikan mereka kesempatan untuk ikut terlibat dan berekspresi. Jadi semua anak dapat bersama-sama menciptakan suatu karya sesuai keinginan mereka masing-masing. Berikut kesimpulan dari saya. Literasi numerasi awal bagi anak usia dini merupakan dasar kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sebagai pondasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan agar anak mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, kemudian literasi dan numerasi adalah kemampuan yang sangat penting yang perlu dibangun sejak anak usia dini. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik harus dapat menciptakan sebuah permainan yang tentunya menarik bagi anak-anak kita. Terus semangat bunda-bunda hebat untuk belajar di platform Merdeka Belajar Mengajar, karena masih banyak sekali topik yang menarik dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Setelah hasil paparan materi yang bisa saya paparkan pada hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ms. Octaviana atas paparan materi yang diberikan kepada kita pada siang hari ini. Baik, untuk sesi tanya jawab nanti kita menunggu narasumber yang kedua kita dulu, baru akan setelah itu kita buka sesi tanya jawabnya Bapak Ibu semuanya. Untuk itu langsung saja kita undang narasumber kedua kita, yakni Miss Suci Widana SE, yang merupakan pendidik dari Nafa Damaseka Kasimatrea Desa Beting. Kepada Miss Suci Widana SE disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Miss, selamat siang Bunda-Bunda. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Miss Rini Septiani Muhti Esos, yang saya hormati Miss dan Bunda-Bunda yang telah hadir di webinar
pada siang hari ini. Baiklah, saya akan melanjutkan dan memaparkan materi saya pada modul 2. Izin, Miss, bisa bantu screen kan, Miss? Bagaimana Miss Uci? Apakah sudah bisa di-share screen-nya? Belum, Miss, bentar. Kalau lewat HP agak susah. Oke, terima kasih Miss Rini. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan memaparkan materi saya tentang literasi numerasi dukungan awal bagi anak usia dini, kemitraan dengan UNICEF. Di sini ada biodata saya, nama saya Suci Widana SE, tempat tanggal lahir Beting 14 Juni 1999, agama saya Islam, jenis kelamin saya perempuan, saya bekerja di TK Nafa Damaseka Kasih Maitreya Desa Beting. Oke, di sini saya akan membahas tentang modul 2, yaitu buku saku pengembangan numerasi untuk anak usia 5-6 tahun. Bermain di lingkungan yang kaya numerasi, yaitu membantu anak mengembangkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Banyak yang bisa kita lakukan dalam melakukan kegiatan sebagai sumber belajar anak. Contohnya belajar numerasi di alam sekitar sekolah yang kami gunakan untuk mengajar anak-anak belajar numerasi. Anak-anak bisa melihat banyak hal yang menarik di area lingkungan tersebut, seperti yang pertama, melihat panah atau menghitung jumlah panah yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, menghitung jumlah warung atau kedai yang setiap anak lewati. Yang ketiga, menghitung jumlah rumah warga. Memanfaatkan alam sebagai belajar numerasi. Anak-anak bisa bereksplorasi dan guru memberikan pertanyaan yang sudah dilewati selama perjalanan. Yang pertama yaitu mengeksplorasi dan menghitung jumlah benda sekitar. Contohnya seperti setiap anak melewati jalan, yaitu ada beberapa benda itu akan bisa kita hitung untuk mengajarkan anak-anak. Yang kedua, menghitung jumlah langkah selama perjalanan. Sambil bermain, anak-anak bisa menghitung jumlah langkahnya tersebut. Yang ketiga, menghitung batang singkong. Pada modul 2, di situ dibahas tentang alam sekitar, yaitu tentang menghitung batang singkong. Terdapat banyak batang singkong yang bisa dihitung bersama anak-anak. Yang keempat yaitu mengelompokkan singkong berdasarkan ukurannya. Contohnya seperti kecil, sedang, dan besar. Belajar juga mengembangkan kemampuan numerasi serta cara berpikir anak-anak. Anak-anak bisa mengeksplorasi sekaligus belajar berhitung, membedakan dan mengelompokkan sesuai ukuran hingga mengukur jarak perjalanan yang kita tempuh. Bermain numerasi.
Bermain dan belajar tentu terasa sangat menyenangkan seperti bermain tradisional. Permainan Shikidoka. Permainan Shikidoka kalau di daerah kami yaitu permainan teng-teng yang biasanya dimainkan oleh anak-anak, yaitu bisa melatih konsentrasi dan fokus saat bermain, dan permainan ini anak bisa memahami inti bilangan, anak melihat bentuk pola, melompat ke dalam pola sambil berhitung. Sebelum menutup permainan, kita harus memberikan pertanyaan pemantik untuk melihat apa saja yang sudah mereka pelajari dari bermain numerasi tersebut. Lanjut, Miss. Proyek numerasi. Kegiatan proyek numerasi ini menstimulasikan kemampuan berpikir rasional anak-anak sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah, memiliki imajinasi, dan semakin kreatif. Lanjut. Proyek numerasi geometri membuat boneka ini butuh mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan. Anak-anak juga bisa belajar mengenal bentuk geometri, mengamati perbedaan bentuk, sudut, dan warna. Guru wajib menjelaskan cara membuat agar anak-anak bisa mengikuti proyek. Membuat boneka ini sangat digemari dengan anak-anak dan sangat menyenangkan. Dari bahan-bahan sederhana bisa menjadi proyek numerasi yang akan menjadi media belajar sekaligus sebuah karya. Melalui kegiatan proyek numerasi, anak-anak bisa belajar berhitung dan mengukur. Kesimpulannya di sini, pembelajaran literasi numerasi ini bisa menggunakan berbagai media apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita, berbagai media apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita agar bisa menambah pengetahuan anak usia dini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ms. Suci Widana SE atas paparan materi yang diberikan pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai literasi dan numerasi yang merupakan dukungan awal bagi anak usia dini, kami persilakan. Boleh langsung chat di kolom komentar atau raise hand. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan atas materi yang telah disampaikan kepada kita. Izin Miss Debbie, saya mau bertanya, boleh? Baik, silakan kepada Miss Ida. Tadi Miss Cici dan Miss Okta sudah banyak menjelaskan begitu panjang lebar ya tentang literasi numerasi. Pertanyaan saya kan sedikit saja ya Miss ya. Boleh nggak minta penjelasan gitu kepada kami semua? Mungkin ada yang masih bingung atau gimana tentang perbedaan antara literasi dan numerasi itu sendiri. Karena kan butuh juga supaya kita refresh juga ya. Takutnya kita sudah hanya melaksanakan pembelajaran tetapi tidak tahu makna atau perbedaan dari literasi dan numerasi gitu. Itu aja Miss Debbie pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada atas pertanyaan
pertanyaan yang luar biasa yang diberikan. Baik, kepada kedua narasumber kita boleh saling sharing kepada kami bagaimana sih perbedaan yang bisa dijadikan contoh tentang literasi dan numerasi itu sendiri. Kepada Miss Okta dulu boleh, Miss? Atau Miss Suci? Kami persilakan. Saya dulu ya, Miss. Baik, silakan Miss Okta. Baik, terima kasih Miss Nida sudah berikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya juga masih belajar ya, Miss. Saya akan menjawabnya. Menurut saya, literasi itu adalah kemampuan dasar yang uh, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti mengenal angka, berhitung, dan lain-lain. Kalau literasi itu dia lebih merujuk pada kemampuan membaca, mengenal aksara, dan memahami teks tertulis. Mungkin hanya itu aja, Miss. Terima kasih. Terima kasih Okta jawabannya. Saya pernah mendengar ya dari salah satu narasumber dari luar yang mengatakan bahwa begini, guru-guru cuman taunya literasi itu anak-anak bisa bisa baca tulis gitu, katanya begitu ya. Cuman taunya seperti itu. Tetapi di luar dari itu literasi itu sebenarnya bukan cuma membaca sama menulis gitu. Apakah boleh saya tahu gitu informasinya mengapa literasi itu menjadi apa ya yang memang harus kita terapkan gitu sih, kemampuan dasar di anak usia dini, alasannya seperti apa gitu Miss Ota untuk kita tetap menerapkan literasi numerasi di PAUD gitu. Terima kasih Miss Ota. Baik, dari Miss Nida, Kami persilakan kepada Miss Okta untuk memberikan tanggapan. ya, kalau menurut saya literasi dan numerasi ini sangat erat harus kita terapkan di PAUD karena di mana anak sekolah itu bukan hanya seperti tadi Miss Nida bilang bukan hanya mengenal seperti angka ataupun lainnya. Literasi numerasi itu kita harus kenalkan ke anak itu agar anak dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi mereka juga harus dikenalkan dari usia dininya mereka. Mungkin hanya itu saja, Miss. Terima kasih kepada Miss Okta. Kepada Miss Suci Widana, apakah ada yang ingin ditambahkan, Miss? Kami persilakan. Baik, Miss. Saya akan menambahkan tadi pertanyaan dari Miss Isnida tentang perbedaan literasi numerasi. Kalau menurut saya literasi ini, Miss, kemampuan dalam hal ini tidak hanya kemampuan membaca saja, Miss, tetapi kemampuan menganalisis sesuatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Kalau numerasi, yaitu berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka, Miss. Yang ada di PPT saya tadi, Miss, bisa saja tidak hanya angka saja, bisa dari bahan-bahan alam atau daun-daunan. Gitu aja, Miss. Baik, terima kasih kepada Miss Oktaviana dan Miss Suci Widana. Kepada Miss Isnida, apakah sudah bisa dimengerti? Sementara cukup dulu Miss Debbie, nanti kalau ada saya ini lagi. Terima kasih kepada Miss Isnida atas pertanyaannya. Kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, kami persilakan untuk memberikan masukan juga boleh. Yang ingin bertanya mengenai literasi dan numerasi, boleh kepada kedua narasumber yang hebat kita pada sore hari ini. Kami persilakan ya Bapak Ibu.
saya Miss Debbie. Daripada nggak ada yang nanya, saya tanya. Baik, silakan Ini. Ini narasumbernya kan menjelaskan paparan tentang modul literasi numerasi ya. Untuk tipsnya untuk membuat aksi nyatanya seperti apa ya di PMM? Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Rini Septiani Mukti. Ini juga mungkin menjadi salah satu tips untuk kita semua. Bagaimana nih caranya narasumber kita supaya kita bisa membuat aksi nyata di PMM dan lolos mendapatkan sertifikat. Mungkin ada tips dan sarannya dari kedua narasumber hebat kita pada hari ini, kami persilakan. Baik Miss Rini, atas pertanyaannya, saya akan menjawabnya. Tadi kata soal dari Miss, bagaimana tips membuat aksi nyata di PMM. Kebetulan di platform Merdeka Belajar Khusus modul literasi numerasi ya, Miss, yang modul ini. Oke. Kebetulan di modul ini saya mendapatkan sertifikat juga ya, Miss. Dan bagaimana bisa mendapatkan sertifikat ataupun lolos validasi. Awalnya saya buat ini, dia ada pilihannya, kita pilih sesuai dengan yang bisa kita buat. Nah, kita ikuti sesuai dengan perintahnya. Kita buka dulu, baca instruksinya apa-apa aja yang dibutuhkan dalam membuat aksi nyata tersebut. Misalnya harus ada disertai aksi umpan balik ataupun dokumentasi dan lain-lain. Pokoknya kita fokus ke perintah dari instruksi dari modul tersebut, aksi nyata modul tersebut. Nah, awalnya saya buat memang belum lolos validasi, Miss. Kemudian saya ulang lagi baca instruksinya, ada perbaikan aksi nyata, ada tertulis tidak ada umpan balik. Jadi sehingga saya mikir, oh ya kalau tidak ada umpan balik mungkin tidak bisa lolos validasi. Nah, kemudian kita juga harus meminta umpan balik kepada rekan sejawat. Nah, baru kita masukkan ke dalam PPT ataupun Canva yang kita buat. Jadi sehingga minggu ke seterusnya saya melihat di topik modul ini saya lolos validasi, Miss. Mungkin hanya itu saja, Miss, dari saya. Boleh bantu share nggak aksi nyatanya seperti apa biar ini jadi inspirasi buat teman-teman yang ada di Zoom. Bentar ya, Miss, saya buka dulu ya, Miss. Baik, sambil menunggu Miss Okta untuk berbagi tentang aksi nyata yang telah dia buat, kami persilakan kepada Miss Suci Widana untuk memberikan tambahan. Baik, ini tambahan dari saya, Miss. Yang pertama itu yang seperti Miss Okta sampaikan, kita mengikuti arah dan instruksi yang ada di PMM tersebut. Untuk aksi nyata, Miss, maaf saya belum pernah coba, Miss. Belum bukanya pas saat saya buat PPT ini. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan saran dari kedua narasumber kita. Bagaimana Miss Okta, apakah sudah bisa di-share? Ada, Miss? Soalnya lagi jaringannya, Miss. Baik, mungkin bagi teman-teman yang juga sudah mendapatkan sertifikat nih dari aksi nyata literasi numerasi, boleh kita saling sharing untuk
berbagi mengenai literasi dan numerasi atau memberikan pertanyaan mengenai literasi dan numerasi yang merupakan dukungan awal bagi anak usia dini ini. Ini saya mau share screen ya, Miss. Silakan. Sudah terlihat? Ini contoh aksi nyata saya yang lolos validasi. Ini tentang modul yang tadi Miss Rini berikan pertanyaan. Ini aksi nyata. Saya pilihnya di proyek numerasi awal. Kemudian kita harus isi deskripsinya dulu, terlebih dahulu. Kemudian refleksinya. Jadi kita menjawabnya itu juga harus sesuai dengan apa dari isi tersebut, dari isi deskripsi ataupun refleksi. Kemudian ini contoh aksi nyata saya. Ini dokumen aksi nyata saya, yaitu yang pertama rencana pembelajaran proyek awal numerasi, melaksanakan aksi nyata dokumentasi kegiatan anak, dan umpan balik. Kemudian ini saya menjelaskan tentang mengidentifikasi murid. Kemudian ini perencanaan pembelajaran. Kemudian ini rencana pembelajaran kegiatan awal, di mana kita dimulainya pembelajaran. Dan ini ada kegiatan inti, dan ini pun kegiatan penutup. Jadi kita jelaskan, saya jelaskan di dalam PPT tersebut, gimana kegiatan inti, kegiatan pembuka, ataupun kegiatan penutup. Kemudian ini ada saya ada serta karena saya tidak lolos validasi, dia ada menunjukkan harus disertai dengan dokumentasi. Jadi saya sertai dokumentasi ini yaitu dokumentasi kegiatan sebelum dimulainya pembelajaran. Kemudian ini dokumentasi kegiatan anak di kelas PGD level, yaitu di kelas saya. Dan ini adalah umpan, maaf tadi saya bilang rekan sejawat, tapi ini adalah umpan balik siswa, Miss. Kemudian disertai dengan kesimpulan juga. Dan sampai sini aja, Miss. Mungkin hanya ini saja, Miss, yang bisa saya paparkan, Miss Rini. Baik, terima kasih kepada Miss Okta. Jadi aksi nyata yang Miss Okta lakukan ini, Miss Okta memilih untuk membuat aksi nyata mengenai proyek literasi ya, Miss Okta ya. Sudah bagus, Miss Okta, sudah jadi narasumber dan sudah selesai ya ininya topiknya. Nanti ini bisa menginspirasi guru-guru lain yang akan berbagi praktik baik untuk menyelesaikan aksi nyata di modul yang akan nanti dipaparkan gitu ya. Jadi ini menjadi semangat dan menginspirasi, memotivasi kita untuk bukan saja kita bisa banyak belajar tentang materi baru, tentang literasi numerasi ini, tapi juga kita langsung mengimplementasikannya di kelas. Nah, inilah yang diharapkan di komunitas belajar, kita saling berbagi praktik baik dan juga saling belajar strategi-strategi yang digunakan oleh rekan sejawat kita. Semoga nanti nih di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya siapapun yang akan jadi narasumber bisa memberikan sebuah inspirasi ya kepada kita sehingga kita menjadi termotivasi untuk menyelesaikan topik-topik di PMM
bukan hanya menyelesaikan saja, tapi langsung mengimplementasikannya di kelas yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ms. Rini Septiani Mukti atas pertanyaan dan terima kasih kepada Ms. Okta telah berbagi atau sharing kepada kita mengenai aksi nyata yang sudah Ms. Okta lakukan di PMM. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya mengenai literasi dan numerasi, kami persilakan. Boleh langsung raise hand atau chat di kolom komentar. Saya Miss Debbie. Baik, silakan kepada Terima kasih Miss. Maaf Miss, ada yang mau ditanyakan lagi nih. Ada kalau nggak salah ada 6 kan literasi dasar tuh, literasi baca tulis, literasi numerasi. Yang mau saya tanyakan, kira-kira literasi apa yang setidaknya memang harus ada di pendidikan PAUD gitu, yang paling harus kita terapkan di PAUD itu literasi yang mana gitu. Terima kasih Miss Dewi. Baik, terima kasih kepada Ms. Isnida atas pertanyaannya. Baik, kepada kedua narasumber kita, mohon untuk memberikan jawaban. Literasi yang terlebih dahulu kita terapkan atau memang harus ada di pendidikan anak usia dini itu seperti apa? Baik, kepada Ms. Suci Widana atau Ms. Okta, kami persilakan. Baik, Miss. Terima kasih Miss Nida atas pertanyaan. Saya akan menjawab ya Miss. Saya juga di sini juga masih belajar Miss. Jadi saya pertanyaan Miss itu kira-kira literasi apa yang setidaknya yang harus kita terapkan sejak di PAUD ya. Kalau menurut saya itu literasi seperti mengenal keaksaraan awal ataupun membaca. Jadi anak PAUD itu pasti namanya anak-anak kalau di sekolah kan di PAUD pasti mereka harus yang pertama itu pasti mereka harus mengenalkan keasaran awalnya seperti mengenal namanya sendiri ataupun nama teman-temannya. Mungkin hanya itu saja Miss. Baik, terima kasih kepada Ms. Okta. Kami persilakan kepada Ms. Suci Widana. Baik, Miss. Menurut saya literasi membaca atau bermain, Miss. Kalau literasi atau mengenal tentang benda-benda. Untuk anak usia dini itu, Miss, yang pertama anak-anak butuh mengenal tentang apa aja yang ada di lingkungannya. Contohnya di lingkungan sekolah, di situ ada kursi, meja, papan tulis, ataupun di situ ada spidol. Itu anak-anak wajib mengetahuinya dulu, Miss. Terima kasih. Terima kasih kepada Ms. Suci Widana dan Ms. Okta. Kepada Ms. Isnida, bagaimana? Terima kasih Miss. Baik Miss, terima kasih. Atas jawabannya terima kasih Miss Okta. Belum puas kayaknya. Terima kasih kepada Isnida atas pertanyaan. Maaf Miss, saya boleh tambah sedikit Miss? Tidak dengar ya? Kan? Maaf nih Miss Okta, Miss Suci, kita kan sama-sama belajar nih ya. Saya sebenarnya agak kurang
saya takut ini ya salah pemahaman gitu. Saya sering baca tuh literasi dan numerasi itu selalu digabung gitu. Terus ada juga kita memang ada tuh 6 kemampuan literasi yang harus kita miliki gitu, yang di PAUD ya. Literasi baca tulis gitu. Tapi literasi numerasi. Jadi literasi dan numerasi itu ada yang bergabung. Jadi saya tuh pengen dapat pemahaman sedikit, mungkin di sini ada teman-teman yang bisa bantu ya. Apakah literasi itu sebatas kita bisa baca tulis atau berbeda gitu. Literasi itu khusus baca-bacaan, kosakata gitu. Kalau numerasinya angka-angka. Atau literasi itu dimaknai bagaimana kemampuan anak itu bisa mengolah informasi gitu. Baik itu sifatnya angka maupun sifatnya kosakata gitu. Jadi saya masih agak butuh pemahaman ya mengenai pembeda supaya kita juga tidak takut salah gitu. Kita ajarin anak di PAUD gitu ya. Kita jelasin, oh literasi itu harus bisa baca, bisa tulis. Oh kalau numerasi harus bisa angka-angka. Tapi sering ditemukan literasi numerasi itu disatuin gitu. Mungkin ada Miss Rini atau siapa mungkin bisa bantu jelaskan gitu. Supaya saya lebih paham gitu. Terima kasih Miss. Terima kasih kepada Mrs. Nida. Pada narasumber kita, apakah sudah menemukan jawaban? Silakan kepada Miss Suci maupun Miss Okta untuk memberikan tanggapan. Baik, kami persilakan kepada Miss Suci atau Miss Okta untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diberikan oleh Miss Nida. Baik, kepada narasumber kita, Dr. Diana ataupun Miss Suci Widana, kami persilakan untuk memberikan tanggapannya mengenai pertanyaan dari Mrs. Nida. Baiklah, saya akan menjawab ya, Miss. Literasi itu kalau menurut saya bukan hanya dimaknai sekedar mereka itu mengenal membaca ataupun mengenal keasaran awal, tapi bisa melatih mereka untuk seperti kemampuan mereka dalam berpikir kritis, dan mungkin hanya itu saja, Miss. Sudah dapat mereka melatih mereka berpikir kritis juga, Miss. Terima kasih kepada Miss Okta. Pada Miss Suci, bagaimana? Apakah ada tanggapan, Miss? Atau memberikan tambahan sebagai penguatan gitu, Miss? Kami persilakan kepada Miss Suci. Baik, Miss. Menurut saya kemampuan tentang literasi numerasi ini sangat penting ya, Miss, untuk anak usia dini, untuk pembelajaran yang ada di sekolah. Itu saja, Miss. Baik, saya tambahkan Miss Devi ya. Ya, ini nanti harus banyak baca lagi nih tentang literasi numerasi ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah berkecimpung di dunia PAUD, ketika kita bicara tentang literasi numerasi, pasti kita teringat dengan aspek perkembangan bahasa dan kognitif yang ada di Permendikbud 137. Jadi salah satu dari kemampuan dari berbahasa yang harus kita kembangkan untuk anak usia dini yaitu kemampuan berbahasa, menerima bahasa, mengungkapkan bahasa dan keaksaraan. Terus untuk di kognitif ada belajar tentang pola, ada belajar tentang pengelompokan dan lain sebagainya. Nah, ternyata pengembangan kemampuan
bahasa dan kognitif itu eh, ada pengembangan di zaman sekarang. Makanya ada istilah terbaru yaitu litnum, literasi numerasi. Kemampuan literasi numerasi itu tidak hanya terbatas kepada baca tulis, mengetahui, kenal angka, kenal huruf. Tapi literasi numerasi itu memiliki kemampuan yang sangat kompleks. Ya, bukan hanya anak bisa membaca saja, tapi dia mengerti kenapa harus membaca, kenapa harus tahu dan mengerti arti dari kosakata itu, dan dia bisa mengembangkan ke arah yang lebih luas gitu. Makanya kalau zaman sekarang kalau ada guru yang mungkin malas baca itu nggak literasi gitu ya. Jadi bukan semua guru tidak bisa membaca, guru bisa membaca tapi tidak mau membaca, tidak literasi. Nah, kemampuan literasi itulah yang ingin kita tanamkan sejak dini. Anak bukan hanya dikenalkan pada konsep huruf dan angka saja, tapi anak harus mengerti kenapa dia harus tahu angka dan huruf, apa fungsinya, bagaimana pengembangannya, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang dipaparkan di modul 1 dan modul 2 di PMM itu hanya sebagian kecil dari praktik-praktik yang bisa kita implementasikan di kelas sesuai dengan usia dari anak tersebut. Akan tetapi, pengembangan literasi numerasi sebenarnya sangat luas, lebih luas dari apa yang kita pahami. Maka, mari sama-sama di dalam komunitas belajar ini kita saling mengisi dan saling belajar bahwa kemampuan literasi numerasi pada anak usia dini tidak hanya sebatas dia mengenal barang-barang di sekitar, di lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi dia harus memunculkan rasa ingin tahu dari anak, sehingga anak muncul kemampuan literasinya. Bukan kita bentuk kemampuan literasinya. Karena kita menganggap bahwa guru PAUD mengajarkan anak angka dan huruf saja, atau mengenalkan benda-benda. Tapi sebaiknya kita memotivasi mereka untuk mereka yang mencari tahu ini apa, ini apa, ini apa, dan ini apa. Karena pada dasarnya anak-anak memiliki kemampuan yang normal atau alamiah untuk ingin cari tahu. Makanya dengan komunitas belajar ini kita kembali lagi mengevaluasi, merefleksi kemampuan literasi numerasi kita sebagai pendidik PAUD, mengenal lebih jauh ya apa-apa saja yang bisa kita maksimalkan khususnya di pembelajaran anak-anak kita literasi numerasi di kelas. Bagus sekali pertanyaannya, ini memantik sekali ya, panjang ceritanya. Tapi ini juga mengingatkan kepada kita bahwa apakah kemampuan literasi numerasi kita sebagai guru PAUD sudah memadai untuk memberikan pembelajaran yang bermakna, bukan hanya bermain saja. Bermain juga tidak akan ada gunanya kalau tidak bermakna di PAUD. Makanya kenapa anak-anak usia dini harus belajar bermain di PAUD? Kenapa? Karena kita sebagai guru PAUD kan membimbingnya, kan memfasilitasinya menjadi pembelajaran yang bermakna. Jadi yuk kita semangat nih literasi numerasi. Belajar lagi bukan hanya di PMM. Jadikan PMM sebagai salah satu sarana untuk kita belajar, tapi juga kita jadikan literasi numerasi sebagai semangat kita menjadi guru PAUD yang lebih profesional. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mr. Septiani Mukti atas jawabannya sehingga kami mengetahui lebih lanjut mengenai konsep dari literasi numerasi itu sendiri. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya, masih ada yang ditanyakan? Miss Devi sebentar, mau tanya sama Miss Rini. Baik, silakan. Kalau di PAUD tuh ada indikator tersendiri atau kita boleh mengembangkannya sendiri gitu? Atau sudah ada ditentukan? Untuk indikatornya sebenarnya ada kemarin di tahun 2022. Kalau tidak salah kita pernah dikunjungi dari BPMP Provinsi Riau untuk litnum, tentang litnum. Di situ memang ada khusus standar-standar atau indikator-indikator untuk melihat bagaimana keberhasilan literasi numerasi di satuan pendidikan kita. Nah, sebenarnya literasi numerasi ini
menjadi salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan tahun ini kalau tidak salah dari Kampar itu mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten yang mengimplementasikan literasi numerasi bidang Dikdas ya, pendidikan dasar yang terbaik se-Provinsi Riau. Nah, mungkin kita sebenarnya masih sedikit untuk mencari tahu tentang kegiatan literasi numerasi ini. Nah, tahun ini kalau tidak salah dari kementerian itu menggesak yang namanya program literasi numerasi. Selain menyediakan fasilitas di PMN, juga ada ini ya lini masanya, ya lini masanya silakan dicek di Tokopedia terkait literasi numerasi ini, dan mungkin nanti kita bisa sharing ya ininya apa kemarin instrumen monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BPMP tahun 2022. Dan itu kayaknya ada penambahan. Jadi Miss Nida, untuk literasi numerasi itu dia tidak akan berhenti. Dulu ada namanya aspek perkembangan bahasa dan kognitif. Lalu setelah COVID kita punya begitu sangat banyak pengembangan hingga ke literasi numerasi, dan sekarang yakinlah bahwa itu akan terus berkembang. Jadi jangan takut untuk membuat improvisasi, karena yang namanya dunia pendidikan itu tidak pernah statis, tapi dinamis terus. Semangat terus ya untuk berkreasi, teman-teman. Ini dia fungsinya komunitas belajar. Kali mengingatkan ya. Kadang kita suka literasi numerasi kan cuma baca, tulis gitu ya. Oh ya kan kita sudah upacara gitu ya, literasi warganegaraan, atau ya sudahlah kita kan ada pojok baca gitu ya. Ya sudahlah kita kan sudah ada tempel-tempel main press card gitu ya. Apakah hanya sebatas itu atau kita mengajak anak-anak kita memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat brilian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mr. Dini Septiani Mukti atas penjelasannya. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Persilakan Bapak Ibu untuk raise hand atau memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sebentar, Miss Devi. Tanya soal ini lagi satu, supaya biar saya tidak salah. Jadi literasi itu berarti dia bukan hanya mengolah yang berdasarkan huruf-huruf ya, angka juga begitu ya? Atau bagaimana, Miss ini? Iya, betul sekali, Miss Nida. Ayo kita sama-sama mulai mengubah paradigma berpikir kita. Literasi numerasi jangan dimaknai dengan ini ya. Literasi adalah huruf, numerasi adalah angka. Ayo kita mulai kayak gitu ya. Ayo kita mulai mengubah paradigma berpikir kita. Kemampuan literasi seseorang itu dilihat dari bagaimana dia mengerti bahasa yang disampaikan oleh orang lain. Bahasa yang disampaikan oleh pemberi pesan, baik itu berbentuk elektronik, audio, visual. Nah, jadi kemampuan literasi itu bagaimana seseorang itu mengerti informasi yang disampaikan. Contohnya saja, hal yang paling sederhana, kalau di anak usia dini ya, sebenarnya ada di indikator aspek perkembangan bahasa. Anak mengikuti perintah satu atau dua perintah, ingat ya, ada ya, itu ya. Nah, kenapa sih itu sangat penting? Karena dalam komunikasi, ya, kemampuan literasi ini sangat penting. Banyak sekali anak-anak, terutama mungkin anak-anak yang berbasis tidak berbahasa Indonesia, ketika diajak berbahasa Indonesia dia nggak ngerti. Nah, kemampuan literasi bukan hanya sebatas dia kenal huruf dan angka. Banyak anak-anak kita, ya, anak-anak usia dini yang mungkin sejak dini diajak oleh orang tuanya untuk les, ya, les baca, les tulis. Mereka rata-rata mengenal begitu sangat banyak kosakata. Tapi ketika kita bertanya arti dari kosakata itu, mereka tidak mengerti. Bahkan ketika kita mengarahkan mereka untuk melakukan A, I, U, ya, memberikan perintah dan mereka tidak paham. Nah, kemampuan literasi
lebih jauh ya pengembangannya, ruang lingkup kecakupannya kepada kemampuan tersebut. Jadi literasi itu sekali lagi kita dobrak ya, jangan samakan dengan kemampuan mengenal tulisan saja, mengenal huruf. Itu juga dia memahami, bahkan mengolah data, memahami, menyimpulkan, dan dia bisa membuat sebuah apa ya, kesimpulan sendiri. Kan di zaman sekarang itu anak-anak yang cerdas. Banyak sekali anak-anak kita yang memang mungkin banyak terpapar gadget, tapi dengan adanya gadget banyak sekali pemahaman-pemahaman anak itu yang bahasa-bahasa anak tentang lingkungannya ya, seperti mungkin anak kita kok tiba-tiba mereka tahu tentang Palestina dan Israel gitu ya, tahu dari mana gitu, atau ada banyak kosakata yang sebenarnya loh kok mereka ngerti ya, bahkan lebih ngerti mungkin dari anak usia apa ya gurunya gitu ya. Nah, kemampuan literasi itu adalah eh, kemampuan yang sangat luas ya rupanya, termasuk numerasi. Numerasi juga tidak hanya berkecimpung dengan dia tahu lambang saja. Banyak anak-anak yang kaku hanya tahu oh itu angka 5, oh itu angka, tapi dia tidak tahu konsepnya. Lalu ketika mohon maaf nih, guru PAUD ya misalnya bisa mengajarkan lambang dan jumlahnya. Tapi kalau pernah tidak memberikan soal cerita kepada anak. Dulu ketika kita masih sekolah, mungkin kita bisa tuh berapa kali berapa bisa. Tapi ketika kita dikasih soal pusing, soal cerita, ya. Nah, kemampuan literasi numerasi itu mengarah kepada mereka lebih memahami konsepnya seperti apa, gitu. Bahkan arahnya nanti literasi sosial finansial itu bagaimana mereka bisa mengolah keuangan, bukan hanya nabung doang gitu ya, tapi mereka juga memaksimalkan uang yang mereka punya untuk kebutuhan yang efektif dan efisien. Itu menjadi salah satu juga kemampuan literasi, termasuk numerasi tersebut. Nah, numerasi juga tidak hanya fokus kepada bentuknya angka, jumlah dan sebagainya. Tidak. Numerasi itu sangat banyak cakupannya, termasuk seriasi. Ya, bagaimana bisa membandingkan bentuk geometri, terus bentuk tingginya, terus ukurannya. Anak dikenalkan sejak dini bagaimana mereka tahu membedakan ukuran, membedakan berat badan ya gitu ya. Mereka sudah tahu ya, ada yang kurus, ada yang gemuk gitu ya. Mereka tidak ada apa ya, tidak tahu mengenai bullying, tidak tahu. Mereka tahu oh itu gemuk, oh itu kurus karena mereka bisa membandingkannya. Jadi numerasi itu wah luar biasa. Ini kalau ngomongin masalah literasi numerasi itu pokoknya keren banget lah. Yang jelas cukup nih kalau mau ceritain literasi numerasi sama Miss Nida. Kayaknya kita butuh 3 SKS lagi nih. Ya bisa nanti Miss kita sama Miss Suci kita minta lagi ya nanti di pertemuan selanjutnya literasi numerasi lagi yang lebih luas gitu ya. Yang lebih luas tergantung sama prakteknya juga. Prakteknya seperti apa? Karena literasi numerasi tidak eh, tidak identik dengan angka dan huruf saja, tapi lebih luas dari itu. Ya, Miss Okta sama Miss Suci siap ya? Sharing lagi nanti nih. Ditunggu. Tidak puas nggak? Saya aja belum literasi, Miss. Nah, kalau gitu kita semangat gara-gara ada komunitas belajar PAUD HI PAUD berkualitas. Ayo kita semangat, yuk kita literasi yuk sebagai guru PAUD. Jangan mau kalah sama anak PAUD ya. Mereka begitu sangat mudah menyerap informasi. Nah, jadi yuk kita juga yuk refleksi ya. Miss Inggi kayaknya butuh ini bertanya. Silakan Miss Inggi. Baik, selamat siang semua, Miss. Apakah suara saya terdengar, Miss? Siap terdengar nih, silakan. Oke, Miss, saya ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tadi saya di awal saya ada lihat PPT-nya Miss Okta. Tadi Miss Okta tentang kegiatan literasi bersama orang tua dan anak itu ya. Tadi saya ada lihat.
ada dokumentasi bersama orang tua. Yang ingin saya tanyakan itu pada saat kapan ya Miss kita melakukan kegiatan literasi bersama orang tua itu? Apakah pada saat acara besar memang dikhususkan atau memang pada saat proses belajar mengajar? Itu saja Miss. Terus berapa kali diterapkan pada saat itu? Oke, itu saja Miss. Terima kasih. Terima kasih kepada Miss Inggi atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada Miss Okta untuk memberikan jawaban. Baiklah, saya akan terima kasih Miss Inggi atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya Miss ya. Tadi sesuai dengan PPT saya ada foto orang literasi orang tua dan anak. Kegiatan ini misalnya seperti acara Garnas Baku atau kegiatan literasi bersama orang tua, kita bisa mengajak orang tua untuk membacakan buku cerita kepada anak-anaknya. Dan ini kebetulan selama saya mengajar ini, maaf Miss, belum terlaksana di kelas saya mengajak orang tua untuk membaca bersama anak. Mungkin itu aja Miss. Terima kasih Miss Okta. Terima kasih kepada Miss Inggi atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Miss Okta atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kepada Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mohon kesediaan dari Mr. Rini untuk closing statement. Pada Mr. Rini Septiani Mukti, kami persilakan. Baik, saya share dulu ya. Oke, link absensi sudah di-share di grup ya, di grup maaf, di chat, kolom chat. Baik. Alhamdulillah pada siang hari ini, semoga setiap upaya kita untuk belajar menjadi pahala bagi kita dicatat oleh para malaikat untuk mengurangi dosa-dosa kita, ya, sebagai salah satu upaya kita bersungguh-sungguh di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kita, profesi kita sebagai pendidik PAUD. Literasi, numerasi itu mengingatkan kita kepada salah satu perintah dari Nabi dari agama saya, yaitu untuk ikro, baca. Baca yang dimaksud adalah baca bukan hanya secara harfiah, tapi maknanya sangat luas. Maka ayo dengan modul literasi numerasi yang kita sediakan di PMN, memberikan kita sebuah paradigma baru, ya, bahwa kemampuan literasi numerasi itu sangat luas, tidak terikat kepada angka dan huruf saja. Dengan adanya kemampuan literasi numerasi, kita berharap kita sebagai guru PAUD dapat memfasilitasi anak-anak kita untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang brilian, ya, memiliki kemampuan-kemampuan literasi numerasi yang bermanfaat bukan hanya buat diri mereka sendiri, tapi juga untuk lingkungan mereka. Sehingga dengan atau tanpa kita, ketika kemampuan literasi numerasi anak-anak didik kita sudah berkembang, maka mereka akan menjadi pribadi yang semangat untuk belajar dimanapun mereka berada, semangat untuk berkarya dimanapun mereka berada, dan semangat untuk terus bisa merefleksi diri. Ya, dengan adanya perkembangan zaman, kita tidak hanya fokus kepada ini saja, sesuatu yang statis gitu ya. Kita harus lebih dinamis. Saya berharap adanya komunitas belajar PAUD HI PAUD berkualitas
bukan saja kita diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik, tapi kita juga saling bisa mengisi dan memotivasi di antara kita, saling mengevaluasi. Ya, tidak ada salahnya kita mengkoreksi karena kita harus bisa berani dan sportif untuk terus bisa maju, ya maju, saling memajukan, ya bersama-sama kita berikan pendidikan yang berkualitas untuk generasi bangsa. Terima kasih pada hari ini narasumber-narasumber kita sudah berusaha. Kami berharap nanti ke depan ya bisa memberikan yang lebih baik dan terus yang lebih baik. Jangan lupa hari Sabtu depan, ini jadwalnya Sabtu depan Miss Devi atau Hari Kamis. hari Kamis tanggal 17 ya. Oh, tanggal 17 ada Miss Susna sama Miss Devi ya. Ini materinya apa tuh? Apa ya materinya? Ya. Nah, ya. Apa? Miss, materinya membaca dengan metode fonik, Miss. Wah, ini nyambung ya. Bagus nih. Nyambung dari literasi numerasi lanjut ke metode membaca metode membaca menggunakan metode fonik. Semoga setiap upaya kita, setiap jerih payah kita, setiap usaha kita membawakan keberkahan buat kita, memberikan rezeki yang melimpah dari segala arah, ya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berikan kesehatan jiwa, kesehatan fisik, kesehatan gizi, ya dan lain sebagainya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih untuk kolaborasi kita, ya komunikasi kita yang saling mengisi, ya saling memfoto, ya. Itu saja, Miss Debbie. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Miss Rini Septiani Mukti atas closing statement-nya. Dari materi tentang literasi numerasi ini, saya dapat satu poin bahwa konsep literasi dan numerasi itu bukan hanya tentang mengenal konsep huruf dan angka saja, namun bagaimana kita lebih memahami informasi yang lebih bermakna dan mendalam sehingga kita dapat mengerti akan suatu yang disampaikan. Baik, saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan saya selama membawakan acara ini. Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.